takutnya kalau misalnya saya membantu, takutnya dianggap sabotase sama si pelaku. Makanya saya diam aja. Itu yang saya. Jadi Bapak menyaksikan adik Bapak itu dianiaya Jadi sama menyaksikan saya sampai si pelakunya pulang. Sampai si pelakunya pulang saya menyaksikan. Bapak bisa nolong adik Bapak. Iya itu. Lalu bisa nolong saya. Itu bisa nolong. Udah pulang. Dia pulang ke rumah sambil goyang-goyang begini, mungkin karena ada sakit lah. Itu seperti itu ya. Bawa labunya 2. Ini yang saya curi. Tadinya saya mau dimasak itu, saya menyesal di hati. Posisi beliau itu almarhum itu puasa ya Pak ya? Puasa waktu itu. Untung saya belum dimasak nih, dikasih tahu dulu sama adik saya nih, cucu ini yang saya curi yang mau dimasak buat buka. Siapa? Di Cianjur. Siapa Cianjur? Kabar memilukan datang dari daerah Cianjur. Seorang pria harus meregang nyawa setelah dituduh mencuri hanya karena 2 buah labu siam. Peristiwa tragis ini pun sampai ke telinga Dedi Mulyadi yang langsung menyampaikan rasa sedih dan mirisnya atas kejadian tersebut. Karang Taruna punten. Ini Pak Kadusnya. Pak Kadus, kepala dusun, Pak Kadus. Ya. Taruna. Nah, ya. Jadi yang meninggal itu siapa? Yang meninggal itu kakak saya Pak. Kakak asli. Kakak asli. Dari berapa bersaudara? Dari 9 itu bersaudara, itu dari ke berapa ya, ke pengis bungsu, dari kedua terakhir. Ya, dari berarti ke-8. ke-8. Iya, ke-8. Namanya sih. Dengan raut wajah penuh keprihatinan, Kang Dedi Mulyadi mengatakan bahwa kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi di tengah masyarakat yang dikenal memiliki nilai gotong royong dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Hanya karena 2 labu siam, nyawa seseorang harus melayang. Menurutnya, ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, bahwa rasa empati dan kemanusiaan di masyarakat harus kembali diperkuat. Keramiknya keramik buat apa? Buat rumah. Oh, yang punya Bos Aceh. Iya, Bos Bos Aceh Aceh mau bangun rumah, keramiknya dipanggul. Sama itu kontainer ayam. Kontainer ayam itu dibikin lisbang buat tidur. Kontainer ayam Ya, dibikin lisbang buat tidur. Waktu itu ya. Sama siapa namanya teh tadi teh? Sama Cucum Senda. Sama Cucum teh. Ya. Nah, waktu Bukan dia sama Minta Pak. sama ini ya, Minta. sama Minta teh. Iya, Minta teh pernah ngambil keramik. Kalau keramik harganya 50.000, berarti 500.000-an. 500.000-an. Waktu dia nyuri keramik, KDM pun menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh diperlakukan sebagai sebuah kejahatan. Bisa jadi orang tersebut terpaksa mengambil karena lapar atau karena kondisi hidup yang sulit. Seharusnya masyarakat bisa menyelesaikan persoalan seperti itu dengan cara yang lebih bijak, bukan dengan emosi atau tindakan yang berujung kekerasan. Nggak tahu Pak, jadi inti nama Pak Abdi. Waluhnya sudah dimasak? Belum. Baru diambil. Nanti ceritanya gimana Minta ngambil waluh? ceritanya Cucum lagi masak ya. Ngelihat jam itu, waktu itu jam 17.50 menit ya Pak ya. Mau maghrib. Orang lembur mah tadi nyebut jam 17. Jam 5 sore. Jam 5 sore Jam langsung 5.40 menit. 50. Terus pas gitu nguping teriakan tulung gitunya. Pas ditinggal ku abdi Pak, ka dia nuju ditinju di tenggelan terus Minta teh digebukinnya sama siapa? Sama Ujang Ahmad. Ujang Ahmad itu siapa? Ujang Ahmad itu pengurus kebunnya Abah Daman. Abah Daman teh punya yang jaga kebun namanya Jaga kebun, Ujang Ahmad. Salembur. Bisa beda RT. Satu kampung tapi beda RT. Iya, beda lembur. Digebugin. Gara-gara ngambil waluh 2 siki. 2 siki. Aduh, aing mah. Digebugan. Terus waktu digebugan Mintanya nggak ngelawan. Nggak ngelawan sama sekali, nggak melawan. Nah, gebugan. Di sini adik korban menceritakan kronologis kejadian. Itu kan disandarkan, dicacar terus, disandarkan ke rumah saya deket kan Pak, di sini Pak ya, disandarkan. Oh, disandarkan. Gebugan gitu. Aduh. Pada abdi oge aya di payun teh Pak, abdi oge-nya waktu keur ngagebugan tengan sok sieuna teh kieu Paknya. Jadi sok sieun dianggapna sabotase atanapi saruana lamun abdi ngomongan. Refleks atuh maunya dulu digebugan cicing wae. Sok sieun kitu abdi teh Pak, eta teh kitu. Lamun teh kitu mah abdi meureun siapa dan kumaha. Ai hirup loba kasieun mah tong hirup. Ya mohon maaf ya. Iya. Harusnya Bapak kan ketika saudara digebukin ada dong. Iya. Yang tuh ini, ketika lihat saudaranya digebukin,
yang tidak pernah berkelahi pun naluri sebagai laki-laki, naluri sebagai saudara akan keluar. Kenapa Bapak tidak punya naluri membela? Mohon maaf aja Pak, ya takutnya seperti itu. A juga mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bersama, bahwa nilai kemanusiaan harus selalu berada di atas segalanya. Jangan sampai harga sebuah barang lebih mahal daripada harga sebuah nyawa manusia. Kebetulan KPM bukan semuanya. Kebetulan kan ini yang dapat itu pamintanya. Ya, pamintanya dapat. Satu kakak. Ya, satu kakak. Ya, Pamintanya dapat PKH dapat BPNT, bantuan terus pangan non BLT, tunai. Iya, BLT Kesra, BLT Kesra. BLT Desa, Mm-mm. PBI. Terus yang terakhir itu yang lagi ini dari OSUH Bandung Oke. yang sedang berjalan. Oke, jadi dia dapat bantuan. Betul. 4 jenis bantuan dia dapat. Siap. Total 4 jenis bantuan per bulan berapa? Itu kalau BLT desa 300 Mm-mm. per bulan. Mm-mm. Terus untuk BLT Desa 900 yang kemarin. Mm-mm. Untuk BPNT Dengan suara yang berat, Kang Dedi menutup pernyataannya dengan harapan agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi. Ia juga meminta aparat dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga rasa kemanusiaan. Karena pada akhirnya yang membuat sebuah daerah maju bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga hati nurani warganya. Kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah orang sudah terluka parah dibiarkan tidak dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau dibawa ke rumah sakit itu mungkin bisa tertolong. tertolong. Bapak lapor nggak ke Pak Kades? Enggak, soalnya udah lapor sama Pak RW gitu. RW lapor ke Kades. Kadus tahu nggak? Tidak meninggalnya itu laporan Pak RT-nya hari Senin ketika saya lagi di desa setengah 4 belum pulang kan, kebetulan saya belum pulang perlu gitu. Kebetulan ini ada laporan Pak ini langsung ke saya. Saya langsung menindaklanjuti, langsung respon ke Pak Kades, langsung ke Babinsa, langsung meluncur. Hari Senin. Hari Senin. Tapi kan sudah terlambat. Udah meninggal. Sudah ya meninggal, ribut kan sudah meninggal. Harusnya kan ribut ketika hidup. Iya. Ya ini saya sebagai gubernur ya merasa ya sangat menyesal dan berdosa. Ada nyawa yang tidak bisa diselamatkan dengan cara dibawa ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan kita nggak usah ngomong BPJS, nggak usah ngomong apapun, masukin aja. Pertanyaannya kan satu aja. Kan Bapak bisa tuh di TikTok ngomong sama orang ketika digebukin. Kalau berita misalnya TikToknya Dengan wajah penuh keprihatinan, Kang Dedi menyampaikan bahwa kejadian ini menjadi cermin bagi kita semua tentang bagaimana rasa kemanusiaan perlahan mulai terkikis. Hanya karena 2 labu syam, seseorang harus meregang nyawa. Padahal, jika dipikir dengan hati yang jernih, harga 2 labu syam tentu tidak sebanding dengan harga sebuah kehidupan manusia. Kan besoknya minggunya bisa. Besoknya saya sudah itu saya jam 9 nengok Pak ke rumah. Nah, sudah nengok dia tadi bangun gitu. Udah sehat belum dia teh merem aja Bang, enggak. Ya udah pingsan pasti yang kena kepalanya. Ya, pingsan gitu. Nah, sudah itu Pak jam 10 ngegroin cucum cenah ka dieu are ka mana? Ingat cenah ade ka Adi cenah ingat ka lanjek maneh cenah ka Jamaras yang tabeas, jang engke cenah yang buka da emak bawel wae. Itu entong jeung boga nu karasa keur dieut. Neke cenah ngemaksakeun gitu. Dongkapna tabu sabaraha di ka ditu nama. Jadi minta tuh masih sempat jalan lagi. Jalan lagi. Pergi lagi ke kampung Jamaras Desa Sarampad Kurang lebih 2 kilo. 2 kilo. Jalan kaki. Menemui Kakak adiknya. Adik kakak saya. minta beras. Iya, minta beras Ke saudaranya. Artinya masih saudara. Masih saudara, adik saudara. Nah itu kan masih bisa. Kenapa tidak bawa ke rumah? Menurutnya, masyarakat Indonesia dikenal dengan nilai gotong royong dan rasa saling membantu. Jika ada orang yang kelaparan, seharusnya dibantu. Jika ada yang berbuat salah, seharusnya ditegur dengan cara yang baik, bukan dihakimi hingga nyawanya melayang. Apa yang diinstruksikan, menganggap masalah itu sepele, gitu loh Pak. Kan numpuk di sini tiap hari orang lapor. Tuh sekarang numpuk tiap hari. Kan tapi tidak boleh begini terus. Artinya bahwa kesadaran kolektif orang memimpin itu harus kuat. Tidak bisa hanya di saya, di semua orang di Jawa Barat harus punya kesadaran kolektif. Gitu. Termasuk Bapak juga nggak peka pada saudara sendiri. Saudara sakit, dia habis digebrak. Jadi
bikin pernyataan saja, tapi dinyatakan Jadi bahwa dia pernah nyuri pisang, pernah nyuri sampe, pernah nyuri bawang. Artinya mencuri sudah menjadi kebiasaan bagi hidupnya. Ya, Sama dengan yang kasus waktu di Kasomalang waktu itu. Kebiasaannya waktu itu nyuri ayam. Ini dulu. Meninggal juga digebukin. Pak Cucum juga karena dulu aktif di Karang Taruna, anggota Karang Taruna Pak Cucum itu. Saya sering pada waktu itu saya menjadi Babin Kamtibmas, setiap ada permasalahan kami tolong beri laporan supaya bisa ditindaklanjuti. Namun ya termasuk kepada RT, semua perangkat desa kadus termasuknya yang berdekatan dengan RT RW, selalu saya tiap pagi itu menyampaikan seperti itu. Namun karena Pak RT ini baru 2 bulan dan kebetulan selama bulan puasa ini tidak ada rapat-rapat untuk disampaikan gitu. Jadi Pak RT ini baru kedua bulan baru bulan puasa ini. Jadi Pak RT baru gitu. Mungkin belum ada. Kang Dedi pun berharap kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi semua pihak. Jangan sampai kita kehilangan rasa kemanusiaan hanya karena persoalan kecil. Karena pada akhirnya, nilai kemanusiaan adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak sama sekali, saya tidak tahu. Begitu saya ditelepon Pak Kadus, saya habis dari masjid jam 4, saya langsung datang. Dan semua tersangkanya juga saya datangi, dan Pak Daman juga sebagai RW-nya saya datangi. Udah. Ya, ini kan saya menyesali itu adalah ketika selesai dianiaya tidak dibawa ke rumah sakit itu ya, aja. Saya juga sama menyayangkan seperti itu kepada Pak Cucum, kenapa gitu. Tugas kita sebagai aparat negaranya sudah dilaksanakan. Karena ini tidak dibawa ke rumah sakit berarti kita tidak menjalankan tugas. Saya juga makanya Pak RT, Pak RW kok nggak lapor? Lapor sekarang kan nggak usah ujuk-ujuk lapor kan? WA. Betul. Ada grup. Ya ada. makanya. RT RW ada grup. Tinggal ada peristiwa ini. Pak Cucum juga tahu. Sekarang apalagi zaman viral. Nu labu wae di TikTok kan. Ayeuna mah. Pak Dede. Kunaon teu Pak Dede? Lajak aing digebug lajak aing gebogan Pak Dede. Itu tuh gitu. Ya udah, usah dah. Kita gaduh HP, Pak. Hah? Kita gaduh HP. Ya bisa ngomong atuh ka saha? Kepekaan Bapak pisan. Saya meningali pisan, peka-pekaan anak pisan. Memang Pak dia itu beda rumah tapi berdempetan. Oke, sekarang ibu itu usianya berapa? 99. Umur 99 tahun. Kelahiran 1927. Izin Pak. 99. Sekarang yang nanganin tahlil siapa? Di masjid Pak, kemarin saya dihitungkan di masjid karena kalau untuk di rumah pertama kecil, kedua Ya udah nanti saya nitip 40 juta untuk biaya hidup ibunya, nggak usah buat tahlil lah, ya. Ya, siap. Untuk biaya hidup ibunya. Gitu loh. Di biaya hidup ibunya dibentuk rekening aja. Ya, nanti tiap bulan ibunya boleh ngambil 1 juta, kan 99 tahun. Ya. Kalaupun di Pulau Asarama kan sudah meninggal ya. Kalau di Lemur harus ada selamatan aja. Gitu. Itu sekarang yang jadi tersangka siapa aja? Satu aja itu karena yang menukulin cuma 1 orang. Oh, yang mukulinnya aja yang tersangka. Iya, yang tersangka betul. Ya itu Pak. Jadi saya mah agak emosi Pak. Agak emosi sebagai gubernur. Dengan nada suara yang berat, Kang Dedi menutup pernyataannya dengan pesan yang sangat menyentuh. Kalau ada orang mengambil sesuatu karena lapar, jangan buru-buru dihukum. Bisa jadi, dia tidak punya pilihan lain. Ingat, harga sebuah nyawa jauh lebih mahal dari apapun. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemanusiaan harus selalu dijaga. Jangan sampai amarah sesaat membuat kita menyesal seumur hidup. Melaporkan ke polisi, langsung saya telepon Kapolsek. Langsung datang. Itu juga. Namun kalau memang ya sebelumnya itu tahu digebukin mungkin ya, saya juga. Kan kalau bagi saya mah ini juga driver ambulan. Peristiwa tersangkanya sekarang bagi saya tidak ada arti karena tidak nyawanya arti. Sudah tidak ada. Orang gitu loh kalau saya gitu loh. Kalau saya kan bisa. Ya udah nggak apa-apa. Dan nanti kasih dalam bentuk tabungan. Jadi saya menyampaikan bela sungkawa dan rasa menyesal. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia.
menjadi ahli kubur yang ahli kebaikan, ahli surga. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.